Dari saya Ketua, terima kasih kesempatannya. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Kepala BPMD, yang belum diatur di situ jika scoringnya sama, mungkin harus dibuat aturan tambahan dari semua ini. Ketika scoringnya sama, langkah apa yang diambil? Apakah dilihat dari segi umur yang paling muda sehingga dia bisa termuat dalam pergub. Lalu yang kedua, bagaimana kita mendudukkan yang SK kontrak, penafsirannya bahwa dia pernah bekerja di lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten. Kata kuncinya di situ pemerintahan, tetapi tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pemerintah. Misalnya, statusnya hanya sebagai CS, atau yang kedua hanya sebagai supir. Nah, ini bagaimana sehingga tidak menimbulkan polemik. Kecuali kalau memang dia terlibat langsung secara administrasi, saya pikir dia masuk. Jadi yang disebut tenaga kontrak ini dia diletakkan dalam pengalaman kerja seperti apa, mohon penjelasan. Terus yang kedua, keputusan tentang harus mendapat rekomendasi dari inspektorat harus diperjelas bahwa bagi mantan aparat desa yang mencalonkan diri harus mendapat rekomendasi dari inspektorat. Dengan catatan, walau ada temuan, tetapi sebelum pendaftaran ketika ia sudah mampu menyelesaikan temuan itu, maka ia dibebaskan dari halangan dan wajib diberi rekomendasi. Tetapi kalau masih ada temuan, misalnya dia ASN di desa pernah dia bertugas, atau mantan kaur, atau kepala desa, atau bendahara desa, jika itu belum diselesaikan, ia tidak dapat diberi rekomendasi. Tetapi bukan stop di situ. Ketika ia tidak diselesaikan, harus diproses sampai tuntas. Secara apakah pakai pendekatan hukum atau masih tetap dalam aparat sipil pendekatannya, sehingga harus tuntas apa yang menjadi temuan, tunggakan, laporan dari masyarakat. Dan yang terakhir, itu saja mengenai inspektorat, supaya itu dipertegas sehingga tidak main-main. Jadi dua keputusan ini tetap dijalankan. Yang terakhir, mempertegas kembali surat tentang terlibat narkoba. Tentu nanti polisi yang akan memberikan rekomendasi, nanti dari pihak keamanan merujuk ke rumah sakit mana, sehingga kita tidak percaya isu, tetapi kita percaya hasil laboratorium. Harus kita terima itu, apapun keputusan daripada laboratorium, sama seperti surat rekomendasi daripada inspektorat, dan juga bagi ASN, surat rekomendasi dari atasan langsungnya, dalam hal ini Pak Bupati. Mungkin itu mengenai jadwal, kalau bisa dipastikan bulan Juni itu supaya bisa selesai, sehingga ketegangan-ketegangan yang ada bisa sudah berakhir. Lalu semua desa boleh dipimpin oleh kepala desa definitif, sehingga program 7 jembatan emas itu bisa terkejar dari waktu yang masih ada. Itu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Saya langsung saja. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, saya tadi kurang begitu mengikuti terkait pergub dan tambahannya itu, apakah yang menjadi acuannya dua-duanya dipakai atau ada salah satu yang dipakai? Begitu. Yang kedua, terkait apa yang saya sudah sampaikan terdahulu tadi,
sehingga semua desa terutama ya. Kalau diperjelas kata tujuan yang dipakai, maksudnya tujuan itu apa? Karena di Jawa nanti bisa Pergub dan pergub tambahan itu tadi, tambahannya. Yang menjadi acuannya itu yang mana yang dipakai? Begitu. Oke, lanjut. Terus kedua, penyampaian saya terdahulu tadi terkait ada banyak terkait lahan kantor desa itu ya, supaya itu juga menjadi syarat tambahan untuk kepala desa incumbent itu dia harus menyelesaikan persoalan lahan kantor desa itu harus dihibahkan karena biasanya di situ juga ada BUMDes yang didirikan sehingga nanti jangan sampai incumbent ini dia tidak terpilih menjadi persoalan. Kita langsung saja kepada Dinas PMD untuk menyampaikan isi daripada pergub yang sudah didesain, yang sudah direvisi, supaya kita bisa ikuti secara bersama. Nanti baru kita kembangkan sebentar. Ya. Oke. Kepada Bapak Kadis PMD, waktunya saya beri. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD, bersama dengan Komisi Gabungan Dewan yang terhormat. Pertama tentu sebagai pemerintah kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif DPRD dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Gabungan DPRD untuk kita dengar pendapat hari ini di dalam rangka mencari solusi, menetapkan solusi yang sama tentang rencana pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu 2021 Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya perlu sampaikan bahwa kita akan melaksanakan pilkada serentak Sumba Barat Daya ini dengan 103 desa yang akan mengikuti pilkada serentak dan antar waktu. Yang mengikuti pilkada serentak antar waktu itu ada terbagi dari pertama itu yang pemilihan antar waktu itu ada 4 desa. Itu ada desa Mata Peyau, desa Sangate, desa Kuanghari, dan desa Rendawano. Sementara yang menjabat kepala desa sekarang sebagai pejabat kepala desa, yang dijabat oleh pejabat sekarang ini ada 51 desa. Dan kades definitif ada 48 desa. Yang nantinya ketika dia mendaftar dia harus mengajukan cuti selama mengikuti pilkada serentak tahun 2021 di Sumba Barat Daya. Pertama kami sudah tentukan schedule-nya. Setelah ditetapkannya peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, maka kami sudah ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2021 tentang pemilihan dan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Itu yang menjadi petunjuk operasional, petunjuk teknis operasional yang diharapkan menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan pilkada serentak di 103 desa tahun 2021 di Kabupaten Sumba Barat Daya. Mencermati itu maka kami sebenarnya sudah hitung waktunya, kami sudah punya time schedule. Kita melalui dengan tahapan-tahapan yang kita sudah susun. Tahapan pembentukan panitia itu 1 hari. Ini nanti sebentar dia berkembang. Kenapa kita belum sampai meluncurkan itu? Sosialisasi persiapan kepala desa 7 hari. Pembentukan panitia kepala desa termasuk dengan tim tek panitianya 2 hari.
Pengumuman dan pendaftaran 10 hari, pendataan dan penetapan daftar pemilih 15 hari, pendataan dan penetapan daftar pemilih atau DPT tambahan 3 hari, pendataan penetapan daftar pemilih tetap 1 hari, penelitian berkas dan klarifikasi berkas calon kepala desa 15 hari, penetapan calon dan penentuan nomor urut itu 3 hari, pengumuman calon dan nomor urut penetapan calon dan penentuan nomor urut 3 hari, pengumuman calon dan nomor urut itu 1 hari, masa kampanye. Jadi kepala desa ini dikasih kampanye batas waktu 5 hari, masa tenang 3 hari, pembuatan TPS 3 hari, penyampaian surat undangan itu 3 hari, hari pemilihan 3 hari. Dan laporan panitia pemilihan BPD mengenai calon kepala desa terpilih 7 hari, laporan BPD kepada bupati mengenai calon kepala desa terpilih 5 hari, 7 hari, dan paling lambat bupati menerbitkan surat keputusan bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa 30 hari. Inilah tahapan-tahapan yang kita sudah susun kemarin. Namun demikian, ketika kita coba wacanakan, kita coba sosialisasikan Pergub, baik melalui WA Group yang kami punya, kami coba lemparkan itu untuk dalam rangka mendapatkan masukan. Ternyata masukannya itu sangat banyak dan sangat bermanfaat, termasuk dari Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Itulah yang membuat kami mau mengusulkan Pergub perubahan. Dalam Pergub perubahan ini yang kita lihat adalah di pasal 52 itu ada tambahan. Bagaimana kalau calon kepala desa yang mendapat nilai tertinggi 1 sampai 5 pembobotan selisih tambahan ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih. Kita merubah itu sehingga apabila dasar penjumlahan masih terdapat nilai yang sama pada calon kepala desa urutan ke-5 dan seterusnya, maka ditentukan secara beruntun berdasarkan variabel tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, dan apabila masih terdapat kesamaan maka dilihat dari usia lebih muda. Maksudnya ada yang umur 65 tahun, nilainya sama dengan umur 35 tahun. Ya, pasti dari sisi Pergub ini kita harapkan yang lebih muda ini bisa menjadi calon kepala desa. Usia produktif. Ya, kita masih hitung dalam usia produktif. Yang berikut kaitan dengan lampiran kemarin di Pergub nomor 9 tahun 2021 kemarin, itu ada kaitan dengan scoring. Saya terima kasih sekali Bapak anggota Dewan yang terhormat. Sekalipun kita waktu tadi itu yang namanya gak usah hitung, itu sebagai ngobrol pintar. Kita ngobrol tadi luar tapi menghasilkan sesuatu yang sangat produktif. Dan ternyata kita punya kesamaan tentang pembobotan. Kalau yang kemarin di dalam Pergub nomor 9 tahun 2020 kita adakan pembobotan kaitan dengan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan. Itu kita pakai angka yang besar. Tingkat pusat 75, tingkat provinsi 70, tingkat kabupaten 65, tingkat kecamatan 60, dan tingkat desa 50. Kita menentukan itu sementara orang lebih banyak kita pemilihan di kepala desa. Tapi justru nilai di desa ini sangat kecil. Yang kedua pendidikan, SMP atau sederajat 60, SMA atau sederajat 65, diploma sama S1 kita samakan kemarin 70, S2 dan S3 kita samakan 75. Ini di dalam konteks peraturan Bupati nomor 9 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desanya. Kaitan umur, kemarin di dalam Pergub ini umur 25 tahun sampai dengan 30 tahun itu kita kasih skor di 75. Yang berikut umur 31 tahun sampai dengan 40 tahun skor 70, 41 tahun sampai dengan 50 tahun 65, umur 51 tahun ke atas ini ada 60. Itu skor yang kita ini. Tetapi setelah kita sharing baik secara formal baik secara ini kita komunikasi informal, ternyata banyak masukan, dan oleh karena itu maka mendorong kami untuk melakukan perubahan Pergubnya.
Jadi scoring tadi, pengalaman bekerja, kita tidak lagi pakai yang 3 pusat, tetapi kita pengalaman kerja kita pakai yang menggunakan dengan angka tahun. Jadi kalau pengalaman kerja 1 tahun di lembaga pemerintahan, satu tahun berarti nilai skor 1, 2 tahun skor 2, 3 tahun skor 3, 4 tahun skor 4, 5 tahun skor 5, dan 5 tahun ke atas itu kasih skor 6. Yang berikut di pendidikan SMP sederajat. Di sini tidak ada, kita di Perbub nomor 9 kita hanya bilang SMP sederajat. Yang sederajat itu seperti apa kita tidak tahu. Tetapi ketika kita ada di sini kita sudah bagi. SMP sederajat itu paket B, ijazah asli. SLTP 1, nilainya 1. Paket C, ijazah asli SLTA 2, D1, D2, D3 nilai skornya 3, D4 dan S1 atau S1 nilai 4, ijazah S2 nilai 5, dan ijazah S3 nilai 6. Ini kenapa kita setarakan antara nilai antara paket dan yang ijazah asli, karena dua-duanya diakui oleh negara. Jadi kita tidak bisa hindari dan kita harus samakan nilainya. Awalnya kita berpikir tentang bagaimana supaya nilai paket ini harus lebih rendah, tetapi dua-duanya ini diakui oleh negara, jadi kita kasih nilai yang sama. Yang berikut kaitan umur. Awalnya kita pakai standar 75, 70, 65, 60, dan dia kemarin sampai D. Sekarang kita pakai sampai dengan F. Umur 25 tahun sampai 30 kita kasih nilai 6. Lebih dari 30 tahun sampai 35 kita pakai 5. Lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 kita pakai 4. Lebih dari 40 tahun sampai 45 kita pakai 3. Lebih dari 45 tahun sampai dengan 50 tahun kita pakai 2. Dan lebih dari 50 tahun ke atas kita pakai 1. Ini kenapa kita pakai yang ini? Dia akan berlaku ketika kita mengalami di satu desa itu mengalami penambahan. Dari aturannya harus paling kurang 2 orang calon, paling banyak 5. Ketika itu dia melebihi 5, maka inilah yang kita pakai untuk menyeleksi sehingga tidak menjadi sandungan bagi panitia di tingkat bawah dan tidak menjadi perdebatan di sana yang menimbulkan konflik sosial baik dari sisi psikis maupun fisik. Nah, ini yang kita menanggung itu berkaitan dengan yang kita harapkan bisa berubah dan dapat kesepakatan saat ini sebelum kita tetapkan jadwal tetap. Yang kedua, kaitan dengan minta kejelasan dari Bapak Ketua Komisi A tadi. Ini kita tidak, pemerintah belum bisa menetapkan hari kapan. Kenapa? Kita harus tunggu dulu hasil audit daripada inspektorat untuk kita bisa menetapkan hari. Tadi nanti sebentar akan dijelaskan oleh Bapak Inspektur. Oleh karena itu maka sangat tergantung. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita sudah melakukan sosialisasi dia tidak akan berhenti, tidak bisa berhenti. Sosialisasi dia akan berjalan terus sampai kepada pemilihan dan penetapan. Sampai kepada pemilihan, penetapan, dan pengangkatan kepala desa terpilih nanti. Mungkin itu beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Waktu saya kembali ya Bapak Ketua Komisi. Terima kasih. Baik. Kita sekalian BMD berserta kita Inspektorat teman-teman Kristan kan? Lebih baik kepada Bapak Kadis terkait dengan posisi kita Bapak Kadis terkait kepada Prodinas. Mungkin saat ini kita bisa mendapatkan gambaran dari 103 desa yang serta Kades sudah berapa desa yang ready hasil auditnya dan masih berapa desa yang belum diaudit. Lalu kira-kira desa yang belum diaudit ini bisa memakan waktu berapa lama
supaya kita bisa mengikuti dan kita bisa bersepakat dalam kerapatan kita untuk tahun lanjut. Waktunya saya berikan. Baik Bapak Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, selamat siang, salam. Salam. Saya berterima kasih sekali Bapak Ibu anggota Dewan punya kepentingan yang sama dengan pemerintah masalah pilkades ini. Dengan keluarnya aturan ini, saya pribadi sangat-sangat mendukung, karena dengan adanya rekomendasi dari inspektorat itu, kita sama-sama mau mencari pemimpin di desa yang betul-betul punya integritas, punya keinginan untuk membangun desa. Dengan 103 desa yang akan melakukan pilkades serentak dengan syarat rekomendasi yang kami sudah lakukan Bapak Ketua, Bapak Ibu Dewan, itu ada yang sementara berjalan ini untuk tahap yang definitif 48 desa itu, karena setiap tahap itu setiap 10 hari, kalau kami semua turun itu setiap 10 hari kami itu punya kemampuan hanya 12 desa. 12 desa itu sudah di luar daripada hal yang berlaku. Biasanya satu obrek itu satu tim. Nah sekarang ini, karena dengan ini saya memaksa, saya memohon teman-teman di inspektorat supaya satu tim itu periksa dua desa. Nah Bapak bayangkan saja kalau ketika mereka mendapat desa yang agak jauh dengan persoalan yang ini. Jadi saya meminta ke teman-teman di inspektorat, kita harus ini ada peristiwa, ada apa yang kita harus sukseskan bersama-sama. Makanya kita harus periksa semua desa. Kita usahakan kita periksa semua desa yang akan melaksanakan pilkades. Dengan kondisi yang sekarang, ada 103 desa dan kita sudah melakukan beberapa minggu ini, 10 hari yang lalu sudah 12 desa dan akan sampai 12 desa. Itu perkiraan waktu saya itu bulan Juni, awal bulan Juni ya, kalau pilkades ya saya kira bisa. Karena begini Bapak Ibu, kita tidak turun di hari libur, kalender merah hari Minggu apa kita tidak turun. Pada hari-hari kerja saja kan turun, kecuali ada hal-hal yang memang kita harus konfirmasi, mengejar deadline waktu, makanya kita harus pasti menyita waktu libur. Dengan 103 desa gini, penjabat yang kita akan periksa juga 51 desa. 51 desa ini memang memakan waktu, karena ada beberapa kepala desa, informasinya saja ada beberapa penjabat desa atau ASN yang akan mengikuti pilkades. Nah pada saat dia menjabat kepala desa, dia sebagai penjabat kepala desa di desa A contohnya, kita harus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan karena dia pernah menjadi aparat desa. Nah ini butuh waktu, dan rata-rata pemeriksaan desa yang mengikuti pilkades ini itu di atas 3 tahun. Ya syukur kalau ada yang 2 tahun atau 1 tahun kami periksa. Kalau kemarin ada bermasalah, mungkin kami sudah periksa beberapa tahun terakhir ini, ya itu mungkin waktunya bisa cepat. Tetapi kalau ada desa yang memang butuh waktunya 3 tahun belum dilakukan pemeriksaan, ini kita samakan semua
dengan waktu 10 hari. Jadi ada desa 3 tahun belum diperiksa, desa B dia 1 tahun, waktunya tetap sama. Ini yang menyebabkan saya juga sudah ketemu bahwa kita minta waktu. Inspektorat kalau bisa ada waktu. Ya, setelah saya kalkulasi ini tidak ada halangan Bapak Ibu, karena kalau satu saja anggota tim audit berhalangan membebani tim-tim yang lain, karena tidak semua paham teknologi informasi, apalagi komputer. Itu. Jadi saya memohon kalau memang bisa diundur waktu, dibolehkan waktu sampai bulan awal Juni, ya bisa kita selesaikan dengan yang 103 desa ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin teman-teman sudah mengikuti apa yang telah dimulai Pak Kadis PMD dan Pak Inspektur tadi. Saya yakin seperti data dan langsung saja bagi teman-teman ada yang mau bertanya atau memberi saran, waktunya saya berikan. Dari saya Ketua, terima kasih kesempatannya. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Kepala BPMD, yang belum diatur di situ jika scoringnya sama, mungkin harus dibuat aturan tambahan dari semua ini. Ketika scoringnya sama, langkah apa yang diambil? Apakah dilihat dari segi umur yang paling muda sehingga dia bisa termuat dalam pergub, menjadi pegangan yang jelas, jadi kita tidak meraba-raba. Lalu yang kedua, bagaimana kita mendudukkan yang SK kontrak, penafsirannya bahwa dia pernah bekerja di lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten. Kata kuncinya di situ pemerintahan, tetapi tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pemerintah. Misalnya statusnya hanya sebagai CS, atau yang kedua hanya sebagai supir. Nah, ini bagaimana sehingga tidak menimbulkan polemik, kecuali kalau memang dia terlibat langsung secara administrasi, saya pikir dia masuk. Jadi yang disebut tenaga kontrak ini dia diletakkan dalam pengalaman kerja seperti apa, mohon penjelasan. Terus yang kedua, keputusan tentang harus mendapat rekomendasi dari inspektorat harus diperjelas bahwa bagi mantan aparat desa yang mencalonkan diri harus mendapat rekomendasi dari inspektorat, dengan catatan walau ada temuan, tetapi sebelum pendaftaran ketika ia sudah mampu menyelesaikan temuan itu, maka ia dibebaskan dari halangan dan wajib diberi rekomendasi. Tetapi kalau masih ada temuan, misalnya di ASN, di desa pernah dia bertugas, atau mantan kaur, atau kepala desa, atau bendahara desa, jika itu belum diselesaikan, ia tidak dapat diberi rekomendasi. Tetapi bukan stop di situ. Ketika ia tidak diselesaikan, harus diproses sampai tuntas. Secara apakah pakai pendekatan hukum atau masih tetap dalam aparat sipil pendekatannya, sehingga harus tuntas apa yang menjadi temuan, tunggakan, laporan dari masyarakat. Dan yang terakhir, itu saja mengenai inspektorat, supaya itu dipertegas sehingga tidak main-main. Jadi dua keputusan ini tetap dijalankan. Yang terakhir, mempertegas kembali surat tentang
terlibat narkoba. Tentu nanti polisi yang akan memberikan rekomendasi, nanti dari pihak keamanan merujuk ke rumah sakit mana, sehingga kita tidak percaya isu tetapi kita percaya hasil laboratorium. Harus kita terima itu, apapun keputusan daripada laboratorium, sama seperti surat rekomendasi daripada inspektorat, dan juga bagi ASN surat rekomendasi dari atasan langsungnya, dalam hal ini Pak Bupati. Mungkin itu mengenai jadwal, kalau bisa dipastikan bulan Juni itu supaya bisa selesai, sehingga ketegangan-ketegangan yang ada bisa sudah berakhir, lalu semua desa boleh dipimpin oleh kepala desa definitif, sehingga program 7 jembatan emas itu bisa terkejar dari waktu yang masih ada. Itu saya kembalikan.